Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hulwati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 tahap 2 Universitas Mataram. Saya mengajar di SMPN Satap 1 Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. NIM 121310006. Hari Senin 4 Desember 2023, saya akan mengambil praktik pembelajaran UKIN dengan materi teks LHO, laporan hasil observasi, yaitu mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi dengan metode pembelajaran Program Based Learning atau PBL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada pagi hari ini, Bapak silakan Ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa.
belajar seperti semula. Oh ya, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk. Semua masuk? Ya. Alhamdulillah ya, semua kabarnya baik. Semua kabarnya sehat. Nah, ya. Tidak kurang satu apapun ya. Nah, kemudian kita pada pembelajaran hari ini akan mempelajari masalah teks laporan hasil Observasi. Siapa yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi artinya laporan hasil pengamatan. Mungkin di kelas SD, kelas 6 ya dulu pernah dipelajari. Karena sekarang kelas 1 kalian juga akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ya, di sini guru akan menampilkan beberapa hal yang harus kita lakukan dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, kita akan lihat di PowerPoint-nya ya. Apa saja tujuannya, apa saja kadernya, ya silakan dilihat dulu ya. Kalian akan mengamati sebuah yang ditampilkan sebuah wacana, apa saja di dalamnya. Yang namanya observasi itu harus sifatnya nyata, sesuai dengan fakta, tidak dibuat-buat, tidak termasuk dalam pendapat atau tanggapan dari masing-masing individu. Tapi memang benar-benar harus dilihat sesuai dengan kenyataannya. Ya, itulah namanya gambaran dari apa itu teks laporan hasil Observasi. Sudah paham? Dari konten saja sudah? Ada gambaran sedikit? Sudah? Sudah. Ya, kita lanjut. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pada teks laporan hasil observasi ini? Ya, kita akan melihat ini di media pembelajarannya, di PowerPoint-nya ya. Silakan kita akan lihat sama-sama, kita baca sama-sama. Teks laporan hasil Observasi. Apa sih KD yang akan kita tempuh pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama di sini ada KD-nya yang 3.7, yaitu mengidentifikasi Informasi dari laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Nanti kalian itu akan disuguhkan buku ya panduannya, kemudian kalian akan nanti membacanya juga, dan nanti juga akan diperdengarkan dari videonya ya. Kemudian part 7-nya menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Selanjutnya apa saja indikatornya? Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus kita capai. Ya, yang pertama menyebutkan informasi teks laporan hasil observasi pada Nah, berarti apa ini? Kita menyebutkan apa saja informasinya. Apa yang sudah kita baca kita sebutkan. Oh, ini informasinya tentang ini dan ini ya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua, menunjukkan informasi teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca dan didengar. kita akan menunjukkan oh ini loh, informasinya begini ya. Kita akan menunjukkan mana bagian-bagian yang termasuk informasinya. Selanjutnya menjelaskan Informasi teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Nanti kalian akan menjelaskan bagaimana
sudah kalian dapat. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu materi pokoknya adalah di sini ada beberapa pengertiannya terkait dengan materinya di sini, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi atau keadaan setelah diadakannya investigasi atau pertanyaan penelitian secara sistematis. Apa itu sistematis? Berurutan, ya harus berurutan ya, cara nanti menyampaikan informasinya. Kemudian teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, ya berarti tidak dibuat-buat, sesuai dengan faktanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci atau detail, ya, dari sudut pandang keilmuan. Kemudian teks hasil observasi ini berisi hasil observasi atau hasil pengamatan dari analisis secara sistematis atau berurutan. Nah, laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset satu secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan. Kemudian apa lagi? Ada konsep ekosistem tertentu. Ya. Kemudian teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang dibuktikan secara ilmiah. Ya, karena kita sudah mengadakan investigasi tadi. Selanjutnya, bisa berisi ada definisi umumnya, kelas kelompok, keterangan umum, atau informasi tumbuhan tentang subjek atau yang dilaporkan, ya. Kemudian pernyataan berisi informasi umum, nama, latin, asal usul, kelas informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Kemudian sebagiannya di sini berisi perincian, ya. Bagian-bagian yang dirincikan, yang didetailkan, mencakup fisiknya, di mana habitatnya, makanan, perilaku, dan kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain, ya. Ada juga manfaatnya di situ. Kemudian bagaimana ciri bahasanya? Menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, kalimat efektif, kata sambung yang digunakan, yaitu dan selain itu, di samping itu, dan bagi rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan sebagainya. Dan terakhir adalah ada simpulannya. Berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan atau simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Ya, itu adalah rinciannya. Kalau ini ada kata istilahnya juga dan nanti kalimat terakhirnya. Ya, di sini adalah kita akan mempelajari masalah
tentang tes LHO ya. Nah, tes LHO laporan hasil observasi seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi di awal ya. Kalian itu nanti akan mengidentifikasi ya, sesuai dengan tujuannya, mengidentifikasi tes laporan hasil observasi dari apa yang sudah kalian lihat ya. Nanti kita akan bagian LKPD. Nah, nanti kita akan bekerja secara berkelompok ya, berkelompok dengan akan dibalikannya LKPD. Kemudian apa yang dinilai? Yang dinilai adalah bagaimana kalian itu bekerja secara aktif dalam kelompoknya ya, tidak ada yang saling mengganggu ya. Kemudian apa? Aktif dalam menjawab pertanyaan, tidak ada yang diam, harus semua bekerja. Kemudian apa juga yang dinilai? Benar salahnya. Kalau benar dikasih bonus 100. Ada kriterianya ya. Setengah nilainya 50, seperempat 25 ya. Jadi usahakan nilainya harus bagus. Paham maksudnya? Paham. Untuk lebih memahaminya nanti kita akan tampilkan juga videonya ya untuk pembelajarannya. Sekarang silakan bentuk kelompok masing-masing yang sudah dibagikan ya. Ya, pertama dulu sebentar. Kelompok yang pertama silakan dulu ya. Kelompok pertama atas nama Harmini, Iqbal, Andir, Ria, dan Rizky. Ya, nanti kalian akan mendiskusikan ya, apa yang ada di bacaan yang sudah dibaca ini atau di lembar LKPD-nya ya. Ya. Untuk kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya. Silakan semua mengamati apa yang sudah ada di lembar LKPD-nya. Ya. Ada yang sudah jadi? Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, sehingga kelompok lain bisa mendengarkan apa hasil dari yang sudah kalian diskusikan. Paham maksudnya? Silakan kelompok 1, silakan siap untuk maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan ya, silakan. Silakan, semua maju. Pak. WOY wow gitu ya. Oke, paham? Ya, kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya kali ini mengenai tes LHO. Aku yang mewakili. Jelaskan garis besar isi teks laporan hasil observasi tersebut. Materinya tiba-tiba itu. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makna dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain, tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir dan batin. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang hutan, dan komodo. Ekosistem di Indonesia yang masih terjaga salah satunya adalah kawasan Gunung Kidul. Di daerah itu sungai di bawah tanah airnya melimpah. Dulu ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi atau mungkinkah
Dengar suaranya? Ya. Ngajang dikit. Suaranya suaranya. Ngajang. Nah, itu. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak. Yang sudah dilakukan di depan. Ada? Tidak ada. Sudah jelas semua jawabannya? Sudah paham dengan jawabannya? Sudah jelas paham, kita berikan aplaus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kanan. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan perkembangan biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan berkembang biak dengan baik. Hewan-hewan melata atau reptil seperti ular, kadal, dan tokek masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicau, musang berlari-lari, ayam berkokok, dan berbagai serang hidup saling pengaruh. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Pencintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus ditanamkan agar alam Indonesia tetap indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak kelompok yang maju ya, tinggal satu kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kami. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan perkembangan biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir dan yang pernah baca di tes LH-nya itu, apa kira-kira informasi yang bisa kalian dapatkan dari bacaan tadi itu? Ya, apa informasinya? Karena kita akan menentukan mengidentifikasi informasi. Apa informasi yang kalian dapatkan dari kerja kelompok yang tadi dibagikan dari LKPD-nya? Sudah kalian baca? Apa informasinya? Ya, Indonesia merupakan dunia apa lagi? yang mempunyai hutan, Punya hutan, terus? Ya, terus? gunung kidul. Ya, terus apa lagi informasinya? Ada hutan, apa dunia? Makhluk hidup dan makhluk mati. Dan makhluk mati berupa apa? Berupa air, batu, dan udara. Coba sekarang untuk menguatkan materi kita pada hari ini, Bu Guru akan setelkan videonya sekarang diamati ya. Nanti kalian akan menentukan apa sih informasi yang didapatkan di sana sehingga kalian
membandingkan antara LKPD yang sudah dibagikan dengan video yang kalian tonton atau yang kalian saksikan. Silakan kita bisa mulai ya. Tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Along. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Lidah buaya mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dapat membantu meningkatkan kecantikan wajah. Salah satu manfaat lidah buaya bagi wajah adalah memperlambat penuaan dini. Halo dok, Jakarta lidah buaya atau aloe vera adalah bahan alami yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Selain itu, ada beberapa khasiat lain lidah buaya lainnya, namun masih perlu diteliti lebih lanjut efektivitasnya. Plat gigi, ketombe, kulit kering, obat nyamuk, penyembuhan luka seperti luka bakar, radang gusi, ruam popok, luka akibat berbaring terlalu lama di tempat tidur, membuat kulit wajah terasa lebih halus juga merupakan salah satu manfaat lidah buaya untuk wajah. Beragam manfaat lidah buaya: mengatasi kulit kering. Mengoleskan lidah buaya ke kulit dapat membantu mengatasi kulit kering, menghilangkan jerawat, membersihkan makeup, mempercepat penyembuhan luka, mengatasi ketombe, meredakan gatal dan ruam kronis. Lidah buaya, siapa yang tidak pernah melihat buaya? Semua pernah ya? Juga punya di rumah ya? Adalah tumbuhan yang familiar sekali ya, lidah buaya. Kata lainnya apa? Nama artinya adalah aloe vera. Nah, dari apa yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apa informasi yang kalian dapatkan? Apa informasinya yang tadi? Mami, lidah buaya. Ya, Lingsi. Angkatannya Lingsi. Lidah. Lingsi. Ya, Lingsi silakan. Lidah buaya memiliki fungsi Apa? yang banyak Ya, dan mempunyai daging yang tebal. yang tebal. Apa juga? Fungsinya. Yang lain mungkin? Apa fungsi dari lidah buaya? Fungsi salah satu fungsinya Ya, untuk apa kamu? Ya, untuk menjelaskan kulit, menjelaskan kulit. Apa lagi? Menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka. Apa juga? Mempercantik. Mempercantik wajah. Ya, apa juga? Ya, apa Sarina? Ya, untuk menghapus makeup bagi yang cewek-cewek yang laki-laki nggak usah mencari makeupnya ya. Ya, untuk menghapusnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari lidah buaya. Itulah diantaranya beberapa diantaranya informasi yang bisa kita ambil dari lidah buaya. Ya, gimana? Perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Apakah ada kendalanya atau ada yang mungkin yang tidak disenangi? Tidak. Ya, dari aloe vera kita bisa menemukan informasi. Dari LKPD tadi kalian bisa juga mengetahui ya, dari cinta lingkungan, Indonesia lingkungan, mengetahui bahwa Indonesia memiliki paru-paru dunia yang berupa hutan lebat. Yang di dalamnya terdapat apa? Benda hidup dan benda mati. Ya, kemudian yang banyak memberi manfaat. Ya, sekian dulu ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini bisa kita tutup ya sama-sama. Ya, kemudian LKPD-nya sudah ditutup, LKPD-nya dikumpulkan dulu nah sebagai penilaian guru ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan untuk penilaiannya ya. Kita semua mengumpulkan ini? Selanjutnya dengan bagaimana materi, bagaimana kita nanti akan mengumpulkan isi teks ya secara keseluruhan dari tes LHP ini. Ya semua semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita sendiri dan juga mungkin bagi orang banyak. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita akan ucapkan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
dahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video pembelajaran saya, semoga apa yang sudah saya lakukan memberikan manfaat dan kritik saran yang sifat membangun, diharapkan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya untuk peserta didik kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.